Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok K3 kelas K5 Etika Bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang Corporate Social Responsibility atau CSR dan etika yang baik berarti bisnis yang baik. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Intan Wahyuningsih, Aryani, Siva Freza Aprilistian, dan Aditya Arif Fauzi. Berikut adalah pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengertian CSR. CSR menurut bahasa artinya tanggung jawab perusahaan. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah sebuah konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun di lingkungan perusahaan. CSR sendiri biasanya berbentuk bantuan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum, pelestarian lingkungan, bantuan permodalan UMKM, penanganan bencana alam, bantuan kesehatan, bantuan sosial, dan juga beasiswa pendidikan. Pengertian CSR menurut para ahli. Yang pertama, menurut Commission of the European Communities adalah konsep perusahaan untuk memberikan kontribusi secara sukarela demi terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. Yang kedua, menurut CSR Asia adalah komitmen untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tetap menyeimbangkan beragam kepentingan dari pihak-pihak terkait. Yang ketiga, menurut Kiculen dan Koesra adalah tingkatan pertanggungjawaban moral yang berasal dari perusahaan di luar kewajiban untuk mematuhi hukum negara. Yang kedua, konsep CSR. Istilah CSR diperkenalkan pertama kali oleh Howard Bowen dalam bukunya yaitu Social Responsibility of Businessmen pada tahun 1953. Berdasarkan definisinya, CSR berarti upaya agar kehadiran perusahaan bisa memberikan manfaat bagi umat manusia. Perusahaan CSR merupakan sebuah komitmen yang menjadi kebutuhan perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan mampu memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungannya, maka perusahaan tersebut akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Karena itulah, pelaksanaan CSR harus didasari oleh 4 motif, yaitu yang pertama, kewajiban moral. Untuk meraih keberhasilan secara komersial dengan tetap menghormati etika. Yang nomor 2, keberlanjutan, memenuhi kebutuhan di masa depan. Yang ketiga, izin operasi, membangun citra perusahaan untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan para pemangku kepentingan. Yang keempat, reputasi, menaikkan brand dan reputasi di mata konsumen, investor, dan karyawan. Keberhasilan pelaksanaan program CSR sangat ditentukan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terdiri dari masyarakat luas, konsumen, retailer atau pengecer, pemasok, pemerintah, karyawan, dan lembaga swadaya masyarakat. Nah, program CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan pasti memiliki suatu tujuan. Yang pertama adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar dengan cara suatu perusahaan membantu sebuah pengembangan usaha-usaha kecil yang berada di sekitar lokasi perusahaan dengan cara membantu pemasaran bagi produk usaha kecil tersebut yang berada di lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, menjaring sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial. Dengan melakukan sebuah program CSR secara tidak langsung, maka suatu perusahaan tersebut melakukan sebuah media promosi di mana semakin banyak melakukan kegiatan CSR, semakin dikenal pula oleh suatu masyarakat, sehingga
banyak masyarakat yang mengenal suatu perusahaan tersebut, terus nanti akan melamar pekerjaan di situ, dan semakin dikenal maka semakin banyak pula masyarakat atau seseorang yang akan melamar kerja tersebut, sehingga banyak pesaing untuk masuk dalam kerja di perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mengurangi resiko korupsi dan kerugian. Hakikat CSR adalah komitmen berkooperasi korporasi untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menyumbangkan sebagian keuntungannya guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, menyumbangkan terhadap suatu masyarakat dan pegawai tersebut. Dengan menyumbangkan sebagian keuntungan terhadap masyarakat dan pegawai yang berada di perusahaan tersebut, maka akan mengurangi terjadinya suatu korupsi. Kemudian yang selanjutnya adalah membedakan perusahaan dengan pesaing atau kompetitor. Banyak cara dilakukan perusahaan untuk dapat unggul dari kompetitornya. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan CSR. Dengan melakukan CSR, perusahaan akan berusaha tampil lebih baik dengan kompetitor atau perusahaan lainnya, dengan menunjukkan bahwa perusahaan peduli dengan masyarakat sekitar. Intinya adalah suatu perusahaan tidak mau kalah dengan perusahaan lainnya untuk program CSR, sehingga masyarakat untuk memandang suatu perusahaan tersebut akan lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah menjalin hubungan dengan masyarakat di luar perusahaan. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan dipandang nilai kepedulian yang tinggi di masyarakat tersebut, sehingga masyarakat akan berpikir positif dan menerimalah keberadaan suatu perusahaan tersebut karena sudah membantu dan tanggap terhadap masyarakat sosial yang berada di sekitar lingkungan perusahaan tersebut. Dan dengan adanya program CSR, maka akan meningkatkan citra bagi perusahaan CSR tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah menjalin hubungan baik dengan para pemegang kepentingan di luar perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan CSR ini, perusahaan tidak bekerja sendirian. Perusahaan pasti menggandeng atau bekerja sama dengan pemerintah atau dinas terkait untuk bekerja sama dalam menjalankan program CSR tersebut. Karena dengan program CSR tersebut, maka pemangku kepentingan ini akan menjalin terjadinya relasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan tersebut, dan ini akan memberikan dampak kedepannya terhadap perusahaan dan dinas maupun pemerintah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan melakukan kegiatan CSR ini, maka akan mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar. Sebatas pada aspek yang sesuai dengan tanggung jawab perusahaan, yaitu menghasilkan produk yang bermanfaat. Perusahaan tidak boleh menimbulkan kerusakan. Perusahaan harus melakukan upaya untuk mencegah kerusakan tersebut. Yang kedua adalah bentuk filantropis. Dalam program CSR filantropis ini, perusahaan melakukan suatu kegiatan CSR dengan hal-hal yang baik, seperti mensponsori suatu kegiatan yang diselenggarakan baik itu oleh instansi sekolah, baik oleh museum, baik oleh itu suatu organisasi, dan program tersebut untuk mendapatkan suatu reputasi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah bentuk jejaring sosial. Nah, perusahaan
juga merupakan bagian dari masyarakat yang harus memenuhi kewajibannya, sehingga perusahaan tidak boleh semena-mena, tidak boleh melakukan aktivitas untuk kepentingannya sendiri hanya untuk mencari suatu keuntungan. Suatu perusahaan harus memikirkan suatu masyarakat yang berada di lingkungan sekitar tersebut dan memberikan kepada para stakeholder. Kemudian yang keempat adalah bentuk integratif. Pada tipe ini, program CSR menjadi sarana untuk tanggung jawab sosial perusahaan. Maksudnya, manajemen harus memastikan bahwa bisnis yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan nilai sosial, karena perusahaan tergantung pada masyarakat demi kelangsungan pertumbuhan dan eksistensinya suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat CSR. CSR memiliki manfaat bagi semua pihak, baik itu bagi perusahaan sebagai pemberi ataupun masyarakat sebagai penerima. Berikut adalah manfaat CSR bagi masyarakat. Masyarakat atau lingkungan yang menjadi target pelaksanaan CSR oleh perusahaan akan mendapatkan berbagai keuntungan, di antaranya peningkatan taraf hidup, perbaikan tingkat pendidikan, peningkatan kesejahteraan, dan kualitas hidup. Selanjutnya yaitu manfaat CSR bagi perusahaan. Jika dirancang dengan baik, pelaksanaan program CSR akan memberikan manfaat bagi perusahaan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah uraian manfaatnya. Yang pertama, memperluas akses terhadap sumber daya. Program CSR yang diberikan dalam jangka panjang yang akan menjadi nilai lebih bagi perusahaan. Daya saing perusahaan akan meningkat, sehingga akses untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi otomatis juga akan semakin luas. Yang kedua, memperluas akses terhadap pasar. Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan program CSR akan kembali lagi ke dalam perusahaan dalam bentuk peluang mendapatkan pasar yang lebih luas dan membangun loyalitas konsumen, karena perusahaan akan dikenal oleh masyarakat dengan citra yang baik. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran. Tidak selamanya program yang membutuhkan biaya akan mengakibatkan perusahaan menjadi boros. Program CSR justru membuat perusahaan menjadi semakin hemat. Sebagai contoh, biaya produksi dapat dihemat dengan adanya program CSR berupa daur ulang. Yang keempat, mendapatkan penghargaan. Bagi sebuah perusahaan, penghargaan berdampak pada banyak hal, yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Program CSR akan meningkatkan atau menciptakan peluang untuk mendapatkan penghargaan yang nantinya akan memberikan manfaat positif bagi perusahaan itu. Pelaksanaan CSR terkait dengan 3 elemen, yaitu profit atau keuntungan, people atau masyarakat, dan planet atau planet bumi. Dalam konteks global, sebuah perusahaan yang berkomitmen menjalankan program CSR berarti telah mendukung program terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai contoh penerapan corporate social responsibility perusahaan yang ada di Indonesia. Saat ini, semakin banyak perusahaan menjalankan program CSR dalam berbagai tujuan dan bentuk kegiatan. Berikut ini adalah contoh program CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada PT Telkom Indonesia.
Indonesia Digital Learning atau IDL adalah salah satu program CSR dari PT Telkom Indonesia yang berupaya untuk mendorong perubahan paradigma digital bagi guru-guru di tanah air. Program ini berhasil meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kualitas guru melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua ada PT Unilever Indonesia. Sebagai produsen produk kebutuhan rumah tangga, perusahaan ini memiliki banyak program CSR melalui produk-produknya. Di antaranya adalah kampanye cuci tangan dengan sabun, pelestarian kuliner Nusantara, dan edukasi kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga ada PT Pembangkitan Jawa Bali. Dalam menjalankan program CSR, perusahaan ini meluncurkan program akademi komunitas yang memberi beasiswa D1 kelistrikan kepada masyarakat di sekitar unit pembangkit. Setelah lulus, para penerima beasiswa akan dipekerjakan di unit pembangkit tersebut. Yang keempat ada PT Semen Gresik. PT Semen Gresik sebagai bagian dari company PT Semen Indonesia Persero Terbuka memiliki program tanggung jawab sosial unggulan 2017 untuk memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat di sekitar perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai etika yang baik berarti bisnis yang baik. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan. Jadi, etika yang baik dalam sebuah bisnis tentu melibatkan keberlangsungan perusahaan. Dalam jangka pendek, perusahaan dengan etika yang baik akan mendapatkan nilai dan pandangan positif sehingga lebih dianggap terpercaya. Selain itu, berbisnis dengan menggunakan etika akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan karyawan, perusahaan dengan konsumen, serta perusahaan dengan perusahaan lain. Hal ini tentu akan memberikan kredibilitas yang baik bagi perusahaan. Jika etika diterapkan secara internal di seluruh lapisan perusahaan, karyawan dan pimpinan akan memiliki relasi yang baik. Lalu suasana bekerja akan semakin kondusif dan suportif. Hal ini bisa menjauhkan perusahaan dari praktik curang di dalam lingkungannya sendiri. Jadi, setelah kita mengetahui tentang itu, dapat disimpulkan bahwa demikian tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.